Kalau dunia di tahun 2050 80% penduduk dunia ini akan ada di kota, di perkotaan. Apa yang akan terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat. Oleh sebab itu, juga sudah sering saya sampaikan, rencana kota secara detail itu harus dimiliki setiap kota di Indonesia, sehingga jangan sampai kita memiliki kota yang sekarang ini banyak terjadi di Eropa maupun di Amerika, kota-kota yang mencekam karena penganggurannya banyak, karena homeless-nya banyak, dan kita tidak ingin itu terjadi di negara kita Indonesia. Kita ingin menjadikan semua kota itu livable, nyaman dihuni, dan juga lovable. Dan sekarang ini sudah mulai ada sebuah paradigma baru. Kota yang baik adalah kota yang ramah pejalan kaki. Kota yang baik adalah kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kota yang ramah terhadap pesepeda. Kota yang ramah terhadap anak dan perempuan. Konsepnya kira-kira itu. Kota yang ramah terhadap lingkungan. Artinya apa? Ya, kota ini memang harus green, harus smart, dan harus friendly. Ada pedestrian, nggak ada pohonnya. Sehingga kita ini negara tropis, panas. Sehingga nggak ada yang mau yang berjalan kaki karena tidak ada peneduhnya. Oleh sebab itu, kehijauan itu ke depan akan sangat menjadi perhatian semua kota. Dan saya senang Balikpapan termasuk kota yang saya senangi karena kehijauannya sangat baik. Juga Surabaya juga saya kira yang lain-lain saya tunggu. Ya, termasuk nantinya IKN itu akan menjadi ibu kota, konsepnya ibu kota terhijau di dunia karena memang konsepnya adalah kota Nusa Rimba, betul-betul hijau, betul. Kalau kita konsisten terhadap konsep awal dari pembangunan ibu kota Nusantara yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi kembali lagi, harus hijau, harus teduh, ramah terhadap pejalan kaki, ramah terhadap pesepeda, memiliki hutan kota, memiliki alun-alun dan taman yang luas. Itu konsep ke depan mesti seperti itu. Kalau sebuah kota sudah terlanjur isinya gedung dan beton, ya memang harus mencarikan, artinya meredesain lagi kotanya. Hujan terus-terusan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa kondisi cuaca sejauh ini menjadi hambatan terbesar proses penyelesaian Bandara Very Important Person (VVIP) di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Padahal, pemerintah menargetkan bandara tersebut menjalani uji coba pada Juli tahun 2024 ini, lalu mulai aktif melayani beberapa penerbangan pembuka pada Agustus tahun 2024 di momen HUT RI ke-79. Meski demikian, hingga menjelang pertengahan Juli tahun 2024, progres pembangunan Bandara VCAT IKN masih terhambat. Pak Budi Karya menuturkan, hingga saat ini terjadi hujan yang terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur. Karenanya, Menhub menginstruksikan modifikasi cuaca untuk terus ditingkatkan dalam beberapa bulan ke depan, agar pembangunan Bandara IKN menjadi optimal. Hal ini disampaikan Menhub saat meninjau progres pembangunan Bandara IKN, Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024. Dari pembicaraan saat rapat dan pengalaman yang saya alami sendiri di lapangan, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara adalah cuaca. Perlu diketahui, curah hujan di wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi dalam 1 bulan terakhir, bahkan hanya 8 hari cuaca cerah. Oleh karena itu modifikasi cuaca menjadi keharusan, ujar Menhub. Mantan Dirut PT Angkasa Pura II ini mengungkapkan, dari total 30 hari, terhitung hanya 8 hari yang cerah di kawasan IKN. Jika kondisi ini terus terjadi, lanjut dia, target pembangunan sejumlah fasilitas Bandara IKN berpotensi mundur dari rencana awal. BMKG telah melakukan upaya modifikasi cuaca dan umumnya berhasil mengurangi intensitas hujan. Saya minta modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Timur dapat ditingkatkan, bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Saya berharap langkah ini dapat menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN secara keseluruhan. Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia agar berbagai upaya, salah satunya gedung terminal bandara. Menurutnya, progres pembangunan di lokasi ini secara umum sudah baik dan bisa terus dimaksimalkan. Jalan akses menuju bandara sudah bisa dilalui. Pekerjaan lain yang saat ini juga tengah dilaksanakan meliputi pemasangan plafon hingga mekanikal dan elektrikal.